Oke, kembali bersama Kak Noven dalam Dark Psychology. Di bagian 5 ini, ya, yang akan Kak Noven bahas itu adalah apa implikasi teologis dari bab bagian 4, ya. Baik 4A maupun 4B. Di mana ada tesis seperti ini. Kasih Kristiani itu memanggil kita untuk menunggu kasih Kristiani itu memanggil kita untuk menanggung segala sesuatu, berharap segala sesuatu dan tidak pernah menyerah, termasuk dalam relasi yang paling sulit sekalipun. Tapi ada kontraposisi dari tesis ini, yaitu di mana Allah sendiri menetapkan batas dalam kasihnya, di mana di situ ada konsekuensi untuk dosa, ada disiplin dalam anugerah, dan ada saatnya mengibaskan debu dari kaki. Kasih yang tanpa batas bukan kasih, itu adalah kondependensi yang dibungkus terminologi rohani, yang dirohani-rohanikan gitu ya. Dimana waktu itu Kak Noven membahas tentang adanya benang merah. Kasih yang alkitabiah adalah kasih yang berani menetapkan kebenaran, berani menegakkan batas yang melindungi diri sendiri terhadap toksik yang terjadi di lingkungan kita, dan juga berani juga membiarkan konsekuensi beroperasi, terjadinya konsekuensi, sekaligus terus berdoa untuk terjadinya sebuah transformasi tanpa menyerahkan kesejahteraan dan panggilan kita sendiri sebagai harga dari kasih yang kemungkinan bisa disalahpahamin. Dalam hal ini ada beberapa langkah aplikatif yang mungkin bisa diterapkan dalam menghadapi dark psychology. Antara lain misalnya bagi diri sendiri, ya. Bagi diri sendiri mungkin lakukan relational audit, ya. Relational audit. Di mana di situ evaluasi setiap relasi, terutama dalam hal apakah ini tuh relasi yang membangun atau relasi yang menguras. Itu yang pertama. Yang kedua, identifikasi satu batasan yang paling perlu dibangun atau diperkuat minggu ini. Yang ketiga, jika ada indikasi trauma, lakukan appointment dengan konselor, bukan hanya doa dan baca buku. Jika itu kalian untuk langkah aplikatif untuk pribadi, ya. Yang kedua, kalau itu langkah aplikatif untuk keluarga. Diskusikan dengan keluarga tentang budaya relasi yang sehat. Apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima. Itu didiskusikan, bukan karena semata-mata itu orang tua kita atau itu paman tante kita, lantas kita membolehkan terjadinya dark psikologi dalam hidup kita, atau mereka melakukan dark triad dalam hidup kita. Terus bisa juga yang kedua, perhatikan misalnya dalam dinamika kekeluargaan, ya, atau dinamika kuasa dalam keluarga. Apakah ada pola yang menyerupai dark triad yang perlu diadres gitu, ya. Terus yang ketiga, bangun safe space di mana setiap anggota keluarga itu bebas atau bisa menyuarakan ketidaknyamanan tanpa takut menghadapi konsekuensi emosional. Nah, di sini juga perlu emotional management, ya. Yang ketiga, kalau itu terjadi di lingkungan sosial, misalnya kalau di gereja, seperti apa? Di gereja dorong implementasi sistem akuntabilitas yang transparan dalam kepemimpinan.
baik itu dalam kelompok kecil, baik itu dalam tim yang besar. Itu kalau bisa buat akuntabilitas yang benar-benar transparan dan adanya cross check ya dalam hal ini. Jadi tidak bisa langsung dipercaya, oh karena dia aktif di gereja, karena dia sering store muka di gereja lantas langsung dipercaya. No. Jangan terjebak pada hal-hal yang terlalu simpel. Karena dia terlalu aktif di gereja seolah-olah dia omnipresent di gereja lantas bisa dipercaya mentah-mentah. Itu jangan, please. Itu bisa terjebak pada fallacy. Lalu kalau itu di lingkungan sekolah, bangun classroom culture gitu loh. Classroom culture yang tidak toleran terhadap bullying dan juga manipulasi peer ya. Terus yang ketiga, jadilah tanda kutip champion bagi mereka yang tidak memiliki suara dalam komunitas kita. Jadi bantu mereka atau support mereka untuk menyuarakan apa yang ada di hati ataupun pikiran mereka. Yang keempat, langkah aplikasi yang keempat, lakukan reframing momen pahit yang pernah dialami ya. Jadi pengalaman kita menghadapi dark triad meskipun menyakitkan telah memberikan kepekaan pastoral yang tidak bisa dipelajari dari buku semata. Jadi jadikan ini tuh sebagai sumber daya pelayanan, bukan hanya beban yang harus disembunyikan, tapi juga kita belajar mengatasi dan menang menghadapi pola-pola dark triad ini. Ya, kalau kita mengacu pada 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Itu dikutip dari 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Terus kalau langkah aplikatif Anda sebagai edukator, either itu guru sains atau guru apapun itu ya. Kalau kita guru sains, gunakan analogi sains secara eksplisit dalam pengajaran tentang relasi dan juga batas kepada murid-murid kita yang SMP ataupun SMA dalam konteks ini. Kalau yang Kak Noven jalanin. Jadi misalnya kalau dalam fisika kita menjelaskan batas antara hukum ketiga Newton, setiap aksi menghasilkan reaksi tanpa batas. Jadi di mana ada sistem tidak stabil seperti apa gitu. Kalau dalam implikasinya dalam kimia misalnya relasi sehat tuh seperti buffer solution gitu loh, stabil meskipun ada tekanan. Jadi relasi toksik seperti reaksi tanpa katalis yang tepat. Jadi tidak terkontrol, tidak mencapai tujuan kedua belah pihak, tapi hanya satu pihak saja yang diinginkan, diuntungkan gitu. Kalau katalis yang searah gitu ya. Kalau matematika misalnya identitas dalam matematika di mana X sama dengan X misalnya. Ya, tidak berubah meskipun dikenakan operasi apapun di sekitarnya. Jadi identitas kita itu tidak dalam identitas kita dalam Kristus adalah konstan yang tidak berubah meskipun ada tekanan dari luar atau tekanan eksternal. Nah, kalau kita masuk dalam bagaimana kita memperkuat ya thought kita ya, power thought-nya itu apa? Satu, mungkin menetapkan batas bukan berarti kita tidak mengasihi. Sekali lagi karena Noven tekankan, menetapkan batas bukan berarti kita tidak mengasihi. Itu berarti kita tuh mengasihi dengan cukup bijak untuk melindungi kasih itu dari kehancuran. Kalau Kak Noven ini bahasakan dengan yang simpelnya seperti ini. Batas itu bukan dinding. Itu adalah cara kita bilang kasihku tuh terlalu berharga untuk kamu hancurkan. Kira-kira seperti itu narasinya ya. Yang kedua, mengidentifikasi
bahaya bukan tanda kurang beriman. Itu adalah implementasi hikmat yang diperintahkan sendiri oleh Yesus gitu. Ya. Mungkin kalau Kak Noven bahasakan dengan simpel tuh begini. Ngenalin serigala itu bukan judging, bukan penghakiman. Itu adalah tugas domba yang bijak. Nah, kita kan domba-domba bijaknya Allah. Jadi kita harus bisa melihat mana serigala, mana domba beneran. Yang ketiga, kita tidak bisa membantu seseorang yang tenggelam jika kita juga tenggelam. Kita tidak bisa membantu seseorang yang tenggelam jika kita juga dalam keadaan tenggelam. Kita harus berdiri di tempat yang solid lebih dahulu. Ini kalau Kak Noven bahasakan tuh gini. Pasang dulu masker oksigen kita sebelum membantu orang lain. Itu bukan egois, itu prosedur yang sehat. Kalau kita lihat kita mau ikut penerbangan mana pasti diajarin sebelum nolongin orang, kalau ada darurat sampai masker itu turun, kita dulu make baru makein orang lain. Itu prosedur yang benar gitu. Atau kalau kita belajar safeguard di pantai gitu ya, itu sama. Kalau yang mau kita tolong itu ternyata dia masih panikan, ya terpaksa kita nunggu dia pingsan dulu baru kita tolong, atau dipingsankan lebih dahulu gitu ya. Nah, yang keempat, identitas kita tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras mendefinisikan kita, melainkan oleh siapa yang pertama kali menciptakan kita. Kalau kita bahasakan dengan simpel tuh gini. Yang paling berisik tentang siapa kita bukan berarti yang paling benar. Atau siapa yang melabeling kita, otoritas tertinggi seperti apa yang melabeling kita, itu bukan berarti yang paling benar label itu dalam hidup kita. Allah yang menciptakan kita sudah berbicara lebih dulu, sudah melabel kita lebih dahulu menjadi seperti apa dalam rancangan terbaiknya. Kita tidak dirancang menjadi seperti apa kata orang. Ya, jangan terjebak pada labeling orang. Ingat, Kak Noven sering mengajarkan dalam konseling ataupun dalam pemuritan ya. Apa yang orang lain katakan tentang diri kita, label negatif apapun itu tentang diri kita, jangan label tersebut dijadikan identitas. Jangan label negatif yang orang katakan dalam hidup kita itu jangan dijadikan identitas kita. Kalau itu jadi koreksi untuk ngecek, cross check, itu tidak masalah. Tapi jangan jadikan itu identitas, bahaya. Karena itu bukan rancangan Allah dalam hidup kita. Yang kelima, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan menjadi lebih jahat, dan bukan juga dengan menjadi lebih lemah, tak berdaya. No. Kalau disimpulkan seperti ini, menghadapi orang jahat enggak harus dengan jadi jahat atau jadi feeling gitu loh. Tetapi kita bisa memposisikan ya. Kalau pernah nonton film Arrow gitu ya, wah, untuk membahas kejahatan kita balas dengan kita juga menjadi jahat dengan bergerak tersembunyi. Wah, itu film secara emosional menarik, tetapi secara kekristenan kurang tepat ya. Jadi menghadapi orang jahat tuh nggak harus dengan kita ikutan jadi jahat, tetapi juga nggak dengan jadi lembek gitu loh, atau dari sisi itu kita bisa melakukan sintesisnya seperti ini.
cerdik dan tulus sekaligus sesuai dengan apa kata Alkitab. Cerdik seperti ular, tulus dan ya, bukan jedanya panjang, enggak. Dan tuh berarti sekaligus kalau dalam bahasa matematika juga. Misalnya dan sekaligus tulus gitu loh. Misalnya gini, si A suka apel dan suka mangga. Berarti dan itu kan suka kedua-duanya gitu loh. Ada irisannya dalam hal ini. Ya. Jadi kalau Kak Noven simpulkan secara aplikatif, tuh gini, di poin 1 adalah ini adalah hal awal dan bukan hal akhir. Dalam Matius pasal 7 ayat 16 dikatakan kan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kita akan mengenal orang-orang di sekitar kita. Jadi mengenali pola dark triad itu akan membuka kemungkinan untuk merespon dengan hikmat, bukan sekedar bereaksi dengan emosi. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Enggak seperti itu, ya. Tetapi bisa meresponnya dengan hikmat, bukan sekedar bereaksi dengan emosi gitu. Pengenalan tanpa respon yang terencana adalah pengetahuan yang sia-sia. Sekali lagi Kak Noven ulangin ya. Pengenalan tanpa respon yang terencana adalah pengetahuan yang sia-sia. Hal kedua, dalam hal ini memang Kak Noven tuh lebih senang dalam mengedukasi ya, daripada kalian terjebak pada mental korban. Kedua, batas adalah kasih yang bertanggung jawab. Batasan adalah kasih yang bertanggung jawab. Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu di sini juga bisa berbicara apa? Membuat sebuah batasan sehat buat hati kita. Menjaga hati itu adalah perintah yang bersifat aktif, bukan pilihan yang lemah. Batasan yang dibangun dengan tepat itu adalah ekspresi dari ketaatan kepada Kristus, kepada firman Allah, bukan merupakan kegagalan kasih seperti yang sering dicanangkan di mimbar-mimbar yang masih bersifat pengajaran turun-temurun yang tidak diadaptasikan dengan keadaan atau dikoreksi ulang. Ketiga, komunitas adalah kunci yang sering dilupakan. Oh ya, by the way, dalam poin ketiga tadi juga, batas adalah kasih yang bertanggung jawab tuh konteksnya gini. Kalau seorang pendeta atau konselor ataupun edukator menghadapi orang-orang tanda kutip sulit, itu orang sekitarnya akan bilang, oh kita harus membuat batasan dengan orang tersebut. Tetapi giliran jemaat yang mengalami seperti itu, para pembicara ini akan memaksakan, oh kamu harus bisa mengampuni, kamu harus bisa mengasihi. Tidak dicanangkan untuk membuat batasan. Nah disinilah dimana bisa dikatakan adalah double standard. Ini yang perlu diwaspadai ya. Ini perlu diwaspadai. Jangan double standard. Poin ketiga, komunitas adalah kunci yang sering dilupakan tadi yang sudah Kak Noven katakan dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 sampai dengan 10, di mana dikatakan berdua lebih baik dari seorang diri. Ya, poinnya di situ. Dark triad itu beroperasi melalui isolasi, baik isolasi pribadi ataupun isolasi yang bersifat sistemik, isolasi yang bersifat kelompok yang terorganisir dengan sistematis. Komunitas yang sehat itu adalah antidot paling fundamental dan paling sering diabaikan atau tidak dipakai. Jadi jangan kira bahwa dark triad itu hanya bisa dilakukan oleh satu orang, oleh sistem gereja pun bisa. Di beberapa kasus, Kak Noven sering konselingin orang ataupun nemenin orang dalam
proses mereka menghadapi kekecewaan seringkali terjadi di mana sistem gereja lah mengisolasi mereka dari keluarga. Bahkan sampai ada narasi bahwa tidak segereja itu kasih tidak boleh diterapkan. Nah, itu adanya kecacatan. Berarti kalau melayani di luar gereja sendiri itu sesat, atau melayani di luar gereja otomatis tidak boleh melayani dalam gereja. Nah, itu kesesatan berpikir. Tidak pernah ada narasi dalam Alkitab seperti itu. Seringkali terjadi fallacy maupun asumsi yang salah dalam hal pelayanan. Kita melayani itu tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus. Kalau pendeta boleh melayani gereja lain, mengapa jemaatnya tidak boleh menjadi berkat bagi gereja lain? Aneh kan? Ketika ingin melayani di gereja sendiri harus meninggalkan pelayanannya itu untuk bisa melayani di gerejanya sendiri. Itu kita minta narasi dan penjabaran seperti apapun, kalau itu tidak bisa dijelaskan, maka itu adalah penyesatan terselubung. Itu harus diwaspadai. Kritik yang sehat, gereja harus menerima kritik yang sehat, dan kritik yang sehat harus disertai dengan sebuah solusi. Kalau tidak bisa dijelaskan, maka itu adalah penyesatan atau bisa disebut dalam golongan kategori Machiavellis. Jadi dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Tidak ada manipulator yang bisa mengambil status ontologis kita sebagai anak Allah, kecuali kita mengizinkannya dengan menerima definisi mereka tentang siapa kita. Atau bahkan ibarat kata sampai di level panggilan kita pun diragukan. Ini perlu dipelajari lebih lanjut sehingga tidak terjebak pada manipulasi yang terstruktur. Sebagai pesan untuk pengembalaan global ya, untuk semua gereja-gereja yang mau sehat, kita semua yang mau sehat bertumbuh di dalam Kristus, dihimbau kepada setiap jiwa hari ini yang mengalami kelelahan karena bertahun-tahun menghadapi seseorang yang tidak bisa dimengerti, sistem gereja yang membunuh relasi kita dengan Allah, membunuh siapa kita dalam Kristus, yang tidak bisa diprediksi juga dan tidak lagi bisa dipuaskan ya secara positif dalam panggilan kita kepada Kristus gitu. Kelelahan yang kalian rasakan adalah valid, dan ini bukan tanda bahwa iman kalian kurang atau iman kita kurang, bukan tanda itu. Justru sebaliknya, seringkali mereka yang paling lelah adalah mereka yang telah mencoba paling keras dan paling lama, dan ada sesuatu yang sangat mulia dalam ketekunan itu. Meskipun itu perlu, hal ini tuh perlu sekarang diarahkan dengan lebih bijak. Jadi kalau sistem gereja tidak mau mendengarkan, ya kenapa kita harus masih mendengarkan apa yang diajarkan? Kalau kritik kebenaran yang kita lontarkan tidak didengarkan, lantas apa perlu pengajaran gereja itu masih kita dengarkan? Kalau Alkitab mengajarkan, bahkan kalau orang Farisi yang mengajarkan sebuah kebenaran, kalau itu kebenaran kita tetap pegang, tetapi diuji ya, sehingga tidak terjebak pada manipulasi. Tetapi kelakuannya jangan ditiru, kata Alkitab ya. Kalau itu diajarkan oleh orang Farisi sekalipun sebuah kebenaran, itu kita harus berani menganalisa dan menerimanya ya, menganalisa apakah layak diterima atau tidak. Tetapi yang jangan ditiru adalah kelakuannya, kelakuan double standarnya, ataupun kelakuan yang ini karena gereja kami jadi ini boleh gitu. Nah,
Nggak gitu ya. Karena ini pendeta jadi boleh, kalau jemaat tidak boleh. Seolah-olah yang bisa mendengar suara Allah hanya pendeta. Padahal kalau kita lihat perjanjian lama, di mana sebenarnya Allah itu ingin berbicara juga kepada orang Israel, bukan hanya kepada Musa. Tapi mereka menolak, bangsa Israel waktu itu menolak pada zaman Musa mau naik ke gunung kudusnya Allah. Nah, kita tuh tidak dipanggil untuk menjadi penawar atau antidot bagi semua racun di sekitar kita ya. Kita dipanggil untuk berjalan dalam panggilan ilahi kita. Dan terkadang berjalan dalam panggilan itu berarti meninggalkan sebagian beban yang bukan milik kita untuk dipikul. Allah tidak memanggil kita untuk menyelamatkan mereka loh. Ia sudah melakukan itu melalui Kristus. Itu sudah dilakukan melalui Kristus. Yang dipanggil ya, yang dipanggil untuk kita lakukan adalah jadi diri kita yang paling utuh, paling sehat dan paling berguna bagi kerajaan Allah itu sendiri. Dan itu terkadang mensyaratkan keputusan-keputusan yang sulit, yang mungkin gak nyaman lah bagi kita ya. Ini kenapa parameternya kita, karena ini berbicara tentang konteks bagaimana kalau kita terjebak pada problem dark triad di sekitar kita. Maka itu kita harus melihat dari kita keluar ya. Bukan kita mati-matian ingin merombak sistem yang sudah korup. Jadi dalam hal ini hikmat itu bukan tentang selalu bertahan. Hikmat bukan tentang selalu pergi juga. Hikmat adalah tentang memilih dengan matang berdasarkan kebenaran dalam komunitas yang sehat dan mendukung, support banget, dengan orientasi yang teosentris dan mampu mengarahkan kita tuh berjalan dalam pilihan itu dengan atau dalam anugerah Allah itu sendiri. Sebagai statement penutup yang akan Kak Noven kutip dari pandangannya C.S. Lewis, pandangannya Viktor Frankl, maupun dari Filipi pasal 4 ayat 8. The most courageous act is not to fight the darkness. It is to build something so full of light that the darkness has no room to operate. Tindakan paling berani bukanlah melawan kegelapan, melainkan membangun sesuatu yang begitu penuh dengan cahaya ilahi sehingga kegelapan tidak lagi memiliki ruang untuk beroperasi. Ingat firman Tuhan, cahaya itu tidak diletakkan di bawah gantang. Cahaya itu selalu diletakkan pada tempat yang tinggi. Begitu cahaya dinyalakan, kegelapan seperti apapun tidak dapat mencekam. Begitu cahaya dinyalakan, yang terjadi adalah cahaya itu pasti, mau sekecil apapun, pasti bisa mengalahkan kegelapan di sekitarnya. Dan sebuah ilustrasi simpel, misalkan ada sebuah lilin yang ditancapkan oleh banyak paku di sekitarnya dari atas sampai bawah. Ketika lilin itu dinyalakan, lilin itu meleleh, satu persatu paku itu rontok. Jadi kita sebagai seorang Kristiani yang sehat secara psikologis, secara iman, secara akal sehat, yang mau bertumbuh di dalam Kristus, tugas kita hanyalah menyala dalam kegelapan itu.
sehingga paku-paku yang menusuk kita itu rontok satu persatu. Semua serangan-serangan mental itu akan jatuh satu persatu. Jangan pikirin serangan ataupun penghakiman yang dilemparkan, yang dilabelkan kepada kita. Jangan percayai label itu, tapi bertumbuhlah, hiduplah, terus menyalalah seperti lilin itu, maka paku itu satu persatu akan rontok. Ketika lilin itu terbakar sedikit gitu ya, apa yang terjadi? Paku itu akan jatuh satu persatu. Itu tugas kita sebagai seorang Kristiani. You were not created to manage the darkness. You were created to carry light. And the most powerful response to dark psychology is not a counter strategy. It is a life so deeply knotted in truth, so anchored in identity, and so oriented toward love that manipulation find nothing to grab onto. Kita tidak diciptakan untuk mengelola kegelapan. Kita diciptakan untuk membawa terang. Dan respon paling kuat terhadap psikologi gelap, dark psikologi ini, bukan strategi ataupun counter attack kita, melainkan kehidupan yang begitu dalam, berakar dalam kebenaran itu sendiri. Saking kokohnya atau begitu kokohnya dalam identitas dan juga begitu berorientasi pada kasih, sehingga manipulasi tidak menemukan apapun yang bisa dipegang, sehingga kita lepas dari kontrol itu sendiri. Nah, untuk Kak Noven bahas lebih mendalam secara multi layer ya. Level pertama untuk awam, Kristen baru, remaja, SMP gitu ya. SMP SMA gitu. Di level 1, level dasar adalah seperti ini. Apakah itu dark triad dalam bahasa yang simple? Dark triad itu adalah istilah psikologi untuk menggambarkan 3 sifat kepribadian yang berbahaya ketika digabungkan antara narsisme dan maksudnya yang sangat egois dan ingin dipuji-puji, dan kedua Machiavellianisme ya, yang dikenal sebagai manipulatif dan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, dan juga trait ketiga psikopati, di mana tidak berempati dan impulsif ya. Dari ketiga hal ini, narsis, Machiavelli, dan juga psikopat gitu. Orang dengan kombinasi sifat ini cenderung menggunakan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kredit mereka sendiri, tanpa merasa bersalah. Jadi sabar ya ketika menghadapi tipe-tipe bajingan seperti ini. Kalau kata Alkitab, ular beludak ya. Mengapa hal ini penting untuk kita pahami? Karena tanpa literasi ini, kita mudah menjadi korban tanpa menyadarinya. Seperti nggak tahu racun itu berbahaya, kita bisa mengonsumsinya perlahan-lahan tanpa sadar. Atau kita nggak tahu definisinya makanan basi, tahu-tahu setelah kita habisin makanan basi itu, yang terjadi kita mules-mules ya. Nah, itu kenapa kita mesti belajar meliterasi ini pada orang-orang yang kita bina. Makanya Kak Noven tergerak membahas hal ini agar dalam institusi tertentu, baik itu Kristiani ataupun non Kristiani,
belajar bahwa dark psychology ini berbahaya dan bersifat manipulatif, sehingga kontrolnya, kalau kalian sudah dalam kontrol itu, kalian akan terjebak pada pola-pola tertentu yang sudah pernah Kak Noven jelaskan, dari pola love bombing sampai pura-pura bertobat lalu berulang. Kak Noven ambil awal dan akhirnya aja langsung tadi ya. Jadi perlu diingat dalam Matius pasal 7 ayat 16, dari buahnya lah kita tuh akan mengenal mereka. Matius pasal 7 ayat 16, dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Yang kedua, pertanyaan kedua untuk pemula, apakah benar bahwa kita harus mengasihi semua orang termasuk orang jahat? Kan Noven ulangin pertanyaannya, apakah benar bahwa kita harus mengasihi semua orang termasuk orang jahat? Jawabannya jelas-jelas yang diajarkan Alkitab adalah iya. Alkitab memanggil kita untuk mengasihi semua orang. Tetapi penting untuk memahami bahwa mengasihi tidak berarti membiarkan diri kita disakiti terus-menerus. Kasih yang sehat juga melindungi diri sendiri. Karena firman Tuhan kan ada bilang juga ya, dalam hukum yang utama dan terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap. Ada yang 4, ada yang 3 ya. Lalu setelah perintah itu keluar, kasihlah dirimu sendiri seperti engkau, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita gagal mengasihi diri sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi dengan sehat orang lain? Mengapa? Bayangkan seperti ini. Seorang dokter yang mengasihi pasiennya tetapi tetap memakai sarung tangan saat menangani pasien yang menular, sarung tangan itu bukan tanda dia tidak peduli. Itu tanda si dokter bijak. Ngerti toh? Ya. Seperti analogi seorang dokter yang menggunakan sarung tangan dalam menghadapi pasien yang punya penyakit kulit menular misalnya. Dalam Matius pasal 22 ayat 39, Matius pasal 22 ayatnya yang ke-39 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan pada penekanan, mengasihi diri sendiri adalah fondasi untuk mengasihi orang lain. Gagal mengasihi diri sendiri berarti gagal juga mengasihi orang lain dengan sehat. Karena kalau mengasihi orang lain lebih tinggi dari mengasihi diri sendiri, juga bisa terjebak pada people pleasure ya. Jadi yes man dan akhirnya menderita sendiri. Pertanyaan tipe ketiga, bagaimana cara mengenali apakah seseorang itu memanipulasi kita atau tidak? Dalam hal ini, tanda-tanda utama yang bisa kita perhatikan, 1, setelah bertemu dengan tipe seperti orang-orang tertentu, kita konsisten merasa bersalah meskipun kita tidak berbuat salah. Kita sering kena gaslight. Ya. Ingat, tanda-tanda yang perlu kita perhatikan setelah bertemu dengan tipe orang seperti ini, kita konsisten merasa bersalah meskipun kita tidak berbuat salah. Itu yang pertama. Kedua, sering mengubah peraturan secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang jelas. Dalam menerapkan peraturan semau gue, nggak konsisten, asal menguntungkan bagi pihak manipulator itu. Ketiga, kita takut berbicara jujur kepadanya karena takut konsekuensinya. Either kita diisolasi secara komunitas atau kita di framing yang enggak. Itu contoh praktisnya. Yang keempat, mengkritik kita di depan orang lain tanpa
eh, sudah mengkritik kita habis-habisan ya di depan orang lain, tetapi dia masih kelihatan sangat baik di depan semua orang. Nah, tipe ini biasanya suka ada juga tipe drama queen. Yang penting ada satu untuk dimusuhin supaya citra dirinya baik. Hati-hati, ini bajingan tengik yang terselubung jubah rohani. Yang kelima, kita akan merasa semakin jauh dari teman-teman lain sejak kenal dengan tipe manipulator seperti ini. Mengapa penting kita mengenali seseorang ini memanipulasi kita atau tidak? Karena apa? Karena manipulasi itu sering tidak terasa seperti serangan. Itu lebih terasa seperti mungkin aku yang salah kali ya. Dan itulah mengapa identifikasi dini sangat penting dalam hal ini. Bahkan ada yang paling gawat adalah seseorang itu tuh suka nge-framing, nge-labeling kita, tapi pemimpin rohani yang tepat itu berani datang dan mengkonfirmasi. Ada orang ngomong seperti ini sama kamu, apa yang kamu rasakan, dan coba jelaskan. Nah, dalam leadership kerohanian itu perlu dilakukan konfirmasi lanjutan, cek. Wah, nanti terluka, nanti mental leadernya. Kita juga harus mengurus domba-domba yang sakit, kata Alkitab. Jangan jadi penggembala yang cuman mau untungnya doang, sehingga dengan alasan tertentu ngebelain leader yang ngawur. Karena ada prinsip, leader ini bisa dipakai walaupun sudah melakukan kesalahan. Oke, kalau kesalahannya sekali dua kali. Kalau kesalahan dengan pola yang sama berulang terus menerus, itu red flag. Jangan membuat banyak orang kepahitan dengan alasan orang ini ada hanya untuk memisahkan mana domba, mana serigala, atau mana kambing, mana domba, mana kambing. Tolong jangan pakai narasi-narasi bodoh. Pertanyaan keempat, apa yang harus kita lakukan jika seseorang marah-marah kepada kita? Kita bisa ambil 3 prinsip praktis atau 3 langkah praktis ini. 1, tetap tenang. 2, jaga jarak kita. 3, ceritakan kepada orang yang kita percaya. Kenapa tetap tenang? Yang pertama, kemarahan yang tidak kita balas dengan kemarahan sering kehilangan bahan bakarnya. Maka para manipulator ini tidak bisa mengarang label yang lebih negatif lagi ke kita. Kedua, jaga jarak kita, jaga jarak aman. Jika situasi tidak aman secara fisik atau emosional, lebih baik jaga jarak. Di sini Kak Novem pernah menjelaskan juga tentang bagaimana jaga jarak. Kalau dalam kereta api antara gerbong depan dan gerbong terakhir, kalau gerbong depan ingin nyalip gerbong belakang ingin menyalip gerbong di depannya, yang terjadi adalah kecelakaan. Demikian juga relasi yang terlalu cepat untuk masuk tanpa filter yang jelas, tanpa kita ngecek kredibilitas dan isi kepalanya, itu akan merusak hidup kita. Pahami hal ini ya. Itu pernah Kak Noven ceritakan tentang seseorang yang baru kenal, anak SMA baru kenal seseorang, dia bawa ke rumahnya, lalu si temannya yang baru dibawa ini muji rumahnya gede tapi dalamnya berantakan. Lalu karena orang ini tidak berdasarkan filter, perlahan-lahan langsung pengen ada kedekatan tanpa jaga jarak yang normal untuk dilewati fase demi fasenya. Dari mana di lingkar 3 masuk ke lingkar 2 baru masuk ke lingkar 1. Yang terjadi, temennya ini menggosipkan dia di sekolah. Itu sudah pernah Kak Noven sharingkan sebelumnya, either itu dalam kondisi live ataupun face to face tanpa recording di YouTube ya. Kak Noven juga lupa apakah sudah di recording di YouTube atau belum.
pengalaman Kak Noven dalam mementoring orang. Nah, kenapa 3 hal ini yang bisa kita ambil prinsip praktis ketika ada seseorang yang marah-marah atau nge-guilt trip kita? Tetap tenang, jaga jarak, dan ceritakan pada orang yang kita percaya. Tadi fase kedua adalah jaga jarak tadi. Fase ketiga adalah ceritakan pada orang yang kita percaya. Kenapa? Karena ketika seseorang udah masuk dalam guilt trip terus-menerus, yang sering muncul adalah kecemasan, anxiety. Kecemasan ini membuat seseorang itu tidak bisa berpikir secara berkepala dingin gitu. Akan masuk kepanikan dan terus akhirnya menyalahkan diri sendiri. Ini yang pernah Kak Noven temani dalam anak-anak berproses. Di sini butuh orang yang dipercaya, yang bisa mengarahkan dan mengajak berpikir. Tapi kita yang menemani dalam proses tidak boleh melabel orang yang sedang diproses, atau yang dalam menemani proses itu kita tidak boleh ngejudge, tetapi memberikan paparan, lalu mereka yang menganalisa, mereka yang menyimpulkan, mereka yang bertindak. Jangan didikte, hanya memberikan cara berpikir dan biarkan mereka berproses, tapi tanya mereka bagaimana mereka berproses, temani mereka sehingga mereka bisa melalui proses itu dengan normal dan belajar sendiri. Karena pembelajaran pribadi itu yang tepat bukan dengan dikte yang otoriter, tapi memberikan ruang toleransi untuk mereka bergerak dengan natural dalam memproses menuju ke kedewasaan yang utuh. Kenapa? 3 prinsip praktis tadi. Ketika ada orang yang marah-marah ataupun sering nge-guilt trip kita, jangan, dengan tetap tenang, jaga jarak, dan ceritakan pada orang yang kita percayai. Karena kemarahan para dark triad ini dirancang untuk memicu reaksi emosional kita. Sekali lagi ya, pahami ini ya. Kemarahan dark triad dirancang untuk memicu reaksi emosional kita, yang kemudian bisa digunakan sebagai bukti bahwa kita yang bermasalah. Itu sering terjadi pada pola-pola yang sering Kak Noven hadapi atau yang pernah Kak Noven lalui. Nah, dalam Amsal 15 ayat 1, Amsal pasal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Karena kalau kita marah-marah, lalu dia akan bilang, tuh kan jawabannya gak rohani, kan bisa dilihat buahnya. Nah, itu cara main manipulator dark triad di dalam gereja. Ya, hati-hati. Untuk level kedua, ini untuk audiens dewasa muda, untuk yang dewasa, pemuda maupun mahasiswa. Masuk di fase pertanyaan kelima. Bagaimana kita membedakan antara seseorang yang sulit dengan seseorang yang memiliki dark triad traits? Ini adalah pertanyaan yang penting dan sering terjadi kebingungan bagaimana membedakannya. Ya. Ketika kita menghadapi orang sulit dan dark triad, kita lihat remorse-nya dulu. Pada tipe orang-orang sulit, ada penyesalan setelah menyakiti. Tapi pada dark triad, remorse-nya tidak ada penyesalan atau bahkan seringkali dibuat-buat. Itu bisa kita lihat kalau sudah terbiasa menghadapi dua tipe ini. Selama 25 tahun lebih Kak Noven mengajar les ataupun menjadi konselor ya, ataupun menjadi guru di sekolah juga dulu. Nah, polanya orang sulit seperti ini. Orang sulit tapi normal ya, tidak orang sulit dark triad tidak.
Ini orang sulit tetapi normal. Polanya insiden terisolasi. Kalau dark triad ya polanya konsisten dan bisa diprediksi atau terprediksi. Polanya itu lagi gitu. Nah, kalau untuk growth, untuk tipe orang sulit tapi normal tadi adalah growthnya gini, menerima feedback dan ada keinginan untuk berubah atau ada keinginan untuk berusaha untuk mengubah yang mereka alami gitu. Tetapi kalau dalam growth-nya untuk dark triad itu lebih cenderung defensif ekstrim dan tidak ada keinginan berubah. Itu kalau kalian sering atau pernah mengalami, ngerti yang dimaksudkan Noven dalam hal ini. Lalu empati. Kalau untuk tipe orang sulit tapi normal, bisa berempati ketika dia sudah bisa menenangkan diri. Tetapi untuk dark triad, empati itu adalah tools mereka, alat, bukan respon natural. Ini bahayanya di situ. Bagaimana kalau accountability-nya? Untuk tipe orang sulit tapi normal, itu bisa mengakui kesalahan. Tipe dark triad selalu ada alibi, selalu ada yang disalahkan atau selalu ada sasaran target tertentunya. Nah, ini yang bisa membedakan ya dari 4 kunci ini: remorse, pola, growth, empati ataupun accountability-nya. Pola-pola ini bisa muncul gitu. Lalu mengapa kita membedakan itu? Mengapa ini penting gitu? Yang penting dalam hal ini ya, jangan melabeli semua orang yang membuat kita tidak nyaman sebagai dark triad. Jangan melabeli sembarangan ya. Ini adalah over application yang berbahaya kalau terjadi. Gunakan kriteria yang valid berdasarkan pola jangka panjang yang terus berulang. Dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 2, di mana dikatakan jangan kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi, kita akan dihakimi. Ini bukan larangan yang dalam hal ini, dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 2 tadi, ini bukan larangan membuat penilaian. Ya. Yesus sendiri mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini adalah larangan untuk menghakimi secara prematur dan seradak seruduk atau sewenang-wenang. Mengidentifikasi pola bukan berarti menghakimi. Menghakimi itu tanpa melihat data pola berulang lalu menghakimi. Nah, ini sebagai pemimpin rohani atau mentor ataupun konselor, jangan terjebak pada hal ini. Pertanyaan ke-6. Apa perbedaan antara pengampunan dan rekonsiliasi? Secara alkitabiah kekristenan, kedua-dua ini tuh sering diajarkan di dalam Alkitab. Tetapi di mimbar sering terjadi kesalahan karena
seringkali bahwa pengampunan harus disertai dengan langsung rekonsiliasi. Ini pengajaran di mimbar yang berdasarkan tradisi tapi tidak dicek ulang secara kesehatan mental maupun secara teologi yang benar. Ya. Ini adalah salah satu perbedaan yang paling signifikan yang sering perlu diajarkan dengan kejelasan yang sebenar-benarnya sesuai dengan Alkitab. Pengampunan itu bicara forgiveness. Ya, pengampunan atau forgiveness ini bicara dalam 5 hal. Forgiveness atau pengampunan itu adalah keputusan sepihak. Kedua, dilakukan untuk membebaskan diri kita dari beban kepahitan. Yang ketiga, tidak memerlukan pertobatan oleh pihak lain. Yang keempat adalah perintah mutlak dalam Alkitab. Yang kelima, ini bisa kita ketemukan dalam analogi membatalkan hutang dalam Alkitab. Tetapi dalam konteks ini bagaimana membatalkan tuntutan hutang di dalam hati kita sendiri. Dan pengampunan itu tidak instan. Itu kita proses secara natural. Ya. Ketika seseorang itu mengalami rasa kecewa, rasa pedih karena disakiti, proses pengampunan tidak bisa dituntut secara instan. Kalau reconciliation, satu adalah proses 2 arah. Kedua, membutuhkan pertobatan nyata dari pihak yang bersalah. Ketiga, membutuhkan perubahan perilaku yang terverifikasi dalam waktu yang sedang berjalan. Keempat, tidak selalu mungkin atau aman untuk dilakukan. Yang kelima, dalam analogi ini tuh ibarat kata membuka rekening baru bersama hanya ketika trust sudah dibangun ulang. Itu untuk hal rekonsiliasi. Jadi pengampunan tidak otomatis terjadi rekonsiliasi. Mari kita lihat dari ayat Alkitabnya, Lukas pasal 17 ayat 3. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Itu tertera pada Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ketiga. Dan Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Dari 2 ayat ini, bahkan rekonsiliasi kita dengan Allah itu membutuhkan kondisi di mana Kristus mati untuk kita. Kita merespon dengan iman dan pertobatan. Nah, pertobatan inilah langkah kita melakukan apa? Rekonsiliasi. Jadi jangan pernah memaksakan seseorang ketika baru bisa mengampuni harus langsung suruh rekonsiliasi. Lihat dulu polanya, hati-hati. Pelajari dalam etika Kristen di mata kuliah teologi. Pertanyaan ke-7. Bagaimana membangun batas yang sehat tanpa terlihat tidak mengasihi? Bagaimana cara membangun batasan yang sehat tanpa terlihat tidak mengasihi? Penjabarannya begini. Batas yang sehat memiliki karakteristik.
Satu, berbasis perlindungan diri dalam konteks dark triad ini ya, menghadapi dark triad. Bukan hukuman kepada orang tersebut atau orang lain. Berbasis perlindungan diri, bukan sebagai langkah menghukum orang lain. Kedua, dikomunikasikan dengan jelas, bukan diberlakukan secara diam-diam. Ini juga tolong ketika ngangkat seseorang, menurunkan seseorang pun itu harus jelas. Nggak bisa mengangkat sembarangan tapi diturunkan juga sembarangan tanpa ada komunikasi. Dalam mentoring, dalam kelompok kecil, apapun sistem gerejanya, tolong yang jelas. Diangkatnya karena apa, diturunkannya karena apa, dijelaskan. Ya, jangan pakai dalih, oh ya Tuhan mau, tapi tidak ada penjelasan. Itu seperti manipulasi. Yang ketiga, konsisten dengan nilai-nilai, bukan berubah sesuai mood. Ada konsistensinya dalam hal ini. Yang keempat, dilengkapi dengan konsekuensi yang realistis jika terjadi pelanggaran atau dilanggar. Nah, dalam hal ini dari 4 poin tersebut ya, kita bisa meracik sebuah komunikasi batasan yang sehat itu seperti apa. Misalnya gini, aku mengasihi atau menghormati kamu, dan dalam relasi ini aku tidak bersedia melakukan X. Jika X terjadi, aku akan ambil langkah konsekuensi yang konkret ya, yang realistis seperti ini. Nah, dijelasin mengapa perlu ada itu. Batasan tanpa konsekuensi hanyalah keinginan. Kan Noven ulangin ya. Batasan tanpa konsekuensi hanyalah keinginan. Dark Triad akan terus menguji batasan sampai mereka menemukan konsekuensi yang nyata. Ini bisa dilakukan bukan hanya otoritas kepada yang yang dinaungi, ya, tetapi yang dinaungi pun bisa melakukan batasan yang sehat. Walaupun ada konsekuensi, kita tidak dipromosi, itu lebih baik secara mental, supaya kita tahu ini pola ini nih berulang terus atau enggak, atau kita terjebak dalam pola dark triad mereka. Mari kita baca dari Efesus 4 ayat 15. Kalian baca sendiri-sendiri dari Alkitab kalian. Efesus pasal 4 ayat 15, di mana ini dinyatakan tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh. Kita bertumbuh berarti bersama-sama gitu. Ya. Bukan satu doang, tapi bersama-sama kita bertumbuh. Kan Noven ulangin, Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh. Pertanyaan ke-8. Apakah mungkin seseorang dengan dark triad berubah? Dan apa POV Alkitabnya? Secara klinis, perubahan sangat sulit dan sangat jarang, sejujurnya, dari yang sering Kak Noven baca dan ikutin pembelajarannya, ya, khususnya untuk tipe psikopat dan NPD. NPD di mana kepanjangan dari Narcissistic Personality Disorder, ya, di mana memiliki prognosis yang sedikit lebih baik dengan
terapi yang tepat. Ya ada perubahan tapi ya itu nggak instan lah ya. Kalau dari yang Kak Noven alami hadapi beberapa orang itu nggak instan. Harus didorong ke psikolog tertentu biasanya. Yang perlu dikritisi dan juga dipahami lebih lanjut. Kemungkinan perubahan itu ada, tetapi nggak bisa dijadikan fondasi keputusan hidup kita saat ini. Kedua, perubahan yang sejati itu akan terlihat dalam buah jangka panjang, bukan dalam janji atau honeymoon phase polanya dark triad ini setelah konflik yang sudah Kak Noven jelaskan di bab-bab sebelumnya. Yang ketiga, kita tuh bukan agen perubahan mereka. Yang perlu diingat dan harus diingat, Allah yang bekerja dalam hati manusia. Kita adalah saksi bagi transformasi itu, bukan penyebabnya. Kita mungkin ikut dalam menemani proses mereka, tetapi bukan kita yang menjadi sumber kekuatan mereka. Jangan jadikan diri kita sebagai Tuhannya mereka. Jangan biarkan mereka memberhalakan kita. Semua harus diarahkan kepada Kristus, kembali kepada Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidup pribadi mereka. Tolong ini disadari. Kalau untuk level lanjutan, biasanya ini sasarannya untuk pemimpin komunitas, pemimpin sel, diaken, pengajar Alkitab. Pertanyaan ke-9. Bagaimana kita membangun komunitas iman yang tidak rentan terhadap eksploitasi oleh kepribadian dark triad? Dalam hal ini kita bisa melihat melalui 5 pilar komunitas iman yang protektif ya. Bukan protektif negatif, tapi ini adalah proteksi yang positif. Pilar pertama, transparent leadership structure. Transparent leadership structure, di mana satu, tidak ada keputusan yang tidak bisa dipertanyakan. Dengarkan baik-baik ya. Dalam 5 pilar komunitas. 1. Transparent leadership structure. 1. Tidak ada keputusan yang tidak bisa dipertanyakan. Kedua, laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit. Ketiga, akuntabilitas horizontal antara pemimpin, bukan hanya vertikal. Kalian boleh cek referensinya dari mana Kak Noven ngomong ya. Apakah Kak Noven ngomong tanpa data atau dengan data, kalian boleh cek. Pilar kedua, safe reporting mechanism. Dalam hal ini ada 3 hal juga. 1. Jalur yang jelas dan aman untuk melaporkan kekhawatiran. Kedua, perlindungan bagi pelapor atau dikenal sebagai istilahnya whistleblower protection. Ketiga, bukan bergantung pada kepercayaan kepada pemimpin semata. Jadi, karena otoritas dia pasti benar. No. Cek. Harus ada cross check. Pilar ketiga, ongoing education. 1. Jemaat yang teredukasi
tentang spiritual abuse, manipulation dan lain-lain. Ini harus ada edukasinya supaya apa? Jemaat bisa mendeteksi. Karena kalau jemaat tidak bisa mendeteksi, kalau leadernya salah dan tidak ada yang ngasih tahu, leader salah itu bisa menyesatkan banyak orang. Jemaat salah mungkin yang disesatkan cuman keluarga si jemaat atau umat. Tetapi kalau leader yang salah, itu berapa kepala keluarga yang bisa disesatkan. Ini kenapa perlu adanya ongoing education. Kedua, literasi emosional sebagai bagian dari disiplin rohani. Ya. Literasi emosional sebagai bagian dari disiplin rohani. Ketiga, dalam ongoing education ini, diskusi terbuka tentang dinamika relasi yang sehat. Ini perlu dipelajari dan disiasati. Pilar keempat, external accountability. Pilar keempat, external accountability. 1. Koneksi dengan struktur gereja yang lebih luas. Kedua, audit berkala dari pihak eksternal yang independen. Kita bisa tanya dari teman-teman kita yang di gereja lain. Kita bisa lihat tesisnya apa, antitesisnya apa. Jangan langsung ditelan mentah-mentah juga, dianalisa ulang, dikritisi. Ya. Dasar mereka ngomong itu apa? Jangan langsung dipercaya. Tapi seperti kerbau atau lembu yang seperti sapi itu memawa biak, dicerna, dilepehin lagi, dicerna lagi gitu. Terus selain audit berkala tadi, yang ketiga adalah audit eksternal yang dapat dikonsultasikan. Ya, konselor eksternal yang dapat dikonsultasikan. Itu dalam pilar keempat, external accountability. Pilar kelima, theology of healthy community. Ada 3 hal dalam hal ini. 1. Mengajarkan bahwa kebenaran dan kasih bukan pilihan berlawanan. Kebenaran dan kasih bukan pilihan yang bersifat berlawanan. Kedua, mengajarkan bahwa konflik yang diselesaikan dengan sehat lebih baik dari harmoni semu. Ya. Kanoven ulangi. Yang kedua, dari pilar teologi of healthy community, mengajarkan bahwa konflik yang diselesaikan dengan sehat itu lebih baik daripada harmoni semu atau harmoni palsu. Harmoni yang palsu, keharmonisannya yang nampaknya ya harmonis nih kelompok karena tidak ada konflik. No. Selama 25 tahun Kanoven ikut komunitas, berbagai komunitas dan memimpin komunitas. Yang perlu kalian pahami adalah jangan menciptakan harmoni semu. Itu tidak mengizinkan Allah bekerja dalam hal manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, manusia dengan sesamanya. Terlalu dibuat-buat, gak sehat. Poin ketiga dari Theology of Healthy Community, mengajarkan bahwa pemimpin yang tidak dapat dikritik adalah bahaya. Ya. Pemimpin yang tidak dapat dikritik itu bahaya, bukan berkat. Itu racun. Kalau kita lihat dari 1 Timotius pasal 3, 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7, dan mengacu juga pada Titus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 9. Standar kepemimpinan Alkitabiah bukan hanya tentang doktrin, tetapi tentang karakter yang terverifikasi dalam kehidupan nyata.
Pengen lihat seseorang rohani? Gampang. Kak Noven pernah ikut komsel para asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Dari situlah kita bisa tahu majikannya seperti apa. Dari ngobrol sama sopirnya, kita bisa tahu keluarga itu seperti apa. Dari ngobrol dari tukang parkir di sekitar perusahaannya, kita tahu dia seperti apa. Lalu pertanyaan ke-10. Bagaimana kita sebagai konselor atau pemimpin sel menangani jemaat, umat atau congregation yang menggambarkan situasi yang tanda kutip mencurigakan atau terindikasi dark triad, tetapi kita belum dapat memverifikasinya. Nah, sebagai pemimpin komunitas ataupun edukator ataupun konselor, ada protokol yang etis dan pastoral. Terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama, validasi pengalaman, bukan diagnosis. Validasi pengalaman, bukan diagnosis. Ini langkah pertama, yaitu apa yang kita rasakan dan alami, apakah yang orang itu rasakan atau dialami oleh orang itu adalah valid. Kedua, jangan sekedar iya, pasti dia si tipe narsistik atau psikopat, tetapi lakukan seperti ajakan, yuk kita lihat dulu pola ini lebih, apakah pola ini tuh terulang gitu loh, ataukah pola ini tuh sering terjadi. Kita dalami, selami bersama-sama gitu, catat kejadian-kejadiannya, cari konfirmasinya ya. Langkah kedua, fokus pada dampak bukan label. Fokus pada dampak bukan labelingnya ya. Ini langkah kedua, dimana bukan dia itu dark triad, atau kedua apakah ini situasi yang aman bagi orang yang kita pimpin, dan apa yang perlu kita lakukan untuk memproteksi orang yang kita pimpin. Membuat boundaries seperti apa itu juga perlu diarahkan. Langkah ketiga, rujuk dengan tepat. Jika ada indikasi trauma, kita berikan rujukan ke konselor ke konselor klinis. Jika ada indikasi bahaya fisik, arahkan ke sumber daya yang bisa support untuk keselamatannya. Jika ada dimensi rohani yang dalam, itu ke konselor atau konseling pastoral yang terintegrasi dengan jelas. Ada kasus di mana waktu itu yang Kak Noven pelajari, ada seseorang yang misalnya cerai ya, dalam masalah konseling ini ya, cerai, terus mau cerai atau itu lupa, Kak Noven udah lama banget. Terus tahu-tahu si istri minta dilindungi pada sebuah keluarga ini, lalu malah keluarga yang melindungi itu dituduh menculik. Nah itu kenapa ketika menghadapi
hal-hal seperti ini butuh konselor yang lebih terverifikasi lah. Karena jangan sampai yang menolong pun akan terjebak pada hukum negara gitu. Ya. Nah, yang kedua, dalam hal rujuk tadi, ingat kalau ada bahaya fisik, kita arahkan ke support system yang bisa menunjang keselamatannya. Tapi kalau itu dimensi rohani yang deep gitu ya, itu kita arahkan ke konseling pastoral yang terintegrasi. Langkah keempat, jaga kerahasiaan dan jaga posisi netral. Jangan menjadi partisan yang menyerang pihak yang dilaporkan. Jangan ikut ngomporin ataupun ngipasin. Oh bener tuh, pasanganmu salah, dark triad tuh dia. Jangan. Ya. Sekali lagi, jangan menjadi partisan yang menyerang pihak yang dilaporkan. Kedua, jangan mendorong tindakan yang terlalu cepat. Misalnya dari ribut, kamu sering dianiaya. Ya sudah, cari pendeta ini aja biar bisa diurus, sama cari bagian ini supaya bisa cerai. Jangan terlalu cepat. Seperti itu bahaya. Itu bisa merusak relationship ataupun proses yang mungkin diizinkan Tuhan, tapi karena terlalu cepat labeling akhirnya terlalu mengambil kesimpulan yang terburu-buru. Yang ketiga, tetaplah sebagai pendamping yang bijak, bukan advokat yang reaktif. Ya. Dalam Amsal pasal 18 ayat 17, dalam pasal 18 ayat 17 dikatakan seperti ini. Yang pertama mengajukan perkara seolah-olah benar, tetapi kemudian datanglah orang lain dan menyelidikinya. Makanya kenapa kita harus hati-hati dalam menyarankan sesuatu. Pertanyaan ke-11. Bagaimana neuroscience membantu kita memahami mengapa korban dark triad sulit keluar meskipun mereka sudah tahu situasinya berbahaya? Kalau kita melihat secara integratifnya ya, 4 mekanisme neurologis yang menjalankan 4 mekanisme neurologis yang menjelaskan ketidakmampuan untuk keluar ini. 1. Trauma bonding. Siklus reward and punishment dalam relasi dark triad menciptakan dopamine dysregulation yang menyerupai adiksi. Otak secara harafiah menjadi kecanduan pada pelaku, bukan karena korban lemah moral, tetapi karena sistem reward otak telah dikondisikan atau terkondisi oleh para manipulator ini. Kedua, amigdala hijacking. Dalam kondisi ancaman kronis, amigdala dalam kondisi hyperaktif, yang berarti sistem to thinking, yaitu rasional, lambat, juga deliberate, sering kali tidak dapat diakses pada saat yang paling dibutuhkan. Itulah mengapa korban tahu, tanda kutip, tahu situasinya berbahaya, tetapi tidak bisa bertindak sesuai pengetahuan itu.
karena mengalami amigdala hijacking. Yang ketiga, learned helplessness, ya, berdasarkan pandangan Seligman. Exposure yang berulang terhadap situasi di mana tanda kutip apapun yang kamu lakukan tidak mengubah hasilnya. Hal ini tuh mengkondisikan otak untuk berhenti mencoba, bahkan ketika peluang keluar sudah ada, berdasarkan teori learned helplessness dari Seligman. Keempat, identity erosion. Setelah identitas seseorang didefinisikan ulang secara bertahap oleh manipulator, baik itu personal maupun sistemik, baik itu oleh pribadi tertentu ataupun oleh gereja, sistem gereja tertentu, referensi internal untuk tanda kutip siapa aku dan apa yang berhak aku dapatkan akan menjadi sangat terdistorsi, di mana keluar berarti menghadapi kekosongan identitas. Nah, ini bahayanya. Yang terasa lebih menakutkan dari tetap dalam situasi yang menyakitkan tapi familiar. Dalam arti ya sudahlah, sudah seperti ini, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Disinilah implikasi pastoral perlu kita pahami mendalam. Memahami mekanisme ini tuh penting agar konselor dan pemimpin tidak bereaksi dengan berkata, "Mengapa kamu tidak pergi saja?" Yang adalah pertanyaan yang mencerminkan ketidaktahuan tentang bagaimana trauma bekerja di level neurologis si penderita, si korban. Kita masuk ke level keempat. Dalam hal ini kita masuk dalam advanced level. Ini di level pendeta, konselor senior, teolog dan juga akademis dalam hal ini. Pertanyaan ke-12. Bagaimana kita mengintegrasikan konsep batasan, boundaries, dengan teologi reform tentang total depravity misalnya dan anugerah yang berdaulat? Kalau kita jawab secara akademisi dan teologis, pertanyaan itu tuh menyentuh ketegangan teologis yang cukup serius ya. Karena dalam perspektif reform, 3 hal: total depravity, irresistible grace, dan juga providence. Dalam total depravity, di mana dikatakan semua manusia termasuk kita memiliki kapasitas untuk semua bentuk kejahatan yang digambarkan dalam dark triad. Dalam irresistible grace, di mana dikatakan Allah dapat mengubah siapapun termasuk psikopat yang paling keras, yang paling kaku gitu, sudah fix, sudah nggak bisa diperbaiki misalnya. Kalau providence-nya, Allah itu berdaulat bahkan atas situasi yang paling destruktif. Nah, dalam hal inilah kalau kita kritisi lebih mendalam, ada ketegangan tertentu. Jika Allah berdaulat dan dapat mengubah siapapun, apakah menetapkan batas adalah tindakan kurang percaya kepada providensinya Allah?
Dalam hal ini ada resolusi yang lebih ideal ya. Dalam konteks general revelation mengungkapkan prinsip-prinsip tentang kesehatan relasional, kontekstual alami dan juga proteksi diri yang bukan bertentangan dengan special revelation tetapi justru melengkapinya. Misalnya dalam kita lihat dalam kasus Nehemia atau Nehemia model, Nehemia pasal 4 ayat 9, di mana dikatakan dalam konteks itu adalah berdoa dan menjaga keamanan. Di sini iman dan prudensia bukanlah hal yang bersifat dikotomi, dua kutub yang berbeda, tetapi itu dalam satu kesatuan. Atau yang kedua, di mana Amsal itu sebagai wisdom literature yang mengakui bahwa ada cara yang bijak dan cara yang bodoh dalam merespon situasi berbahaya. Dan ini tidak akan mengurangi kedaulatan Allah. Kalau kita meninjau dari Matius pasal 10 ayat 16, Yesus sendiri itu memerintahkan pronesis. Pronesis di sini adalah kecerdikan dalam berstrategi ya. Yesus sendiri itu memerintahkan pronesis kepada muridnya sebelum mengutus mereka. Jadi dari berbagai POV ini ya, menetapkan batasan bukan ketidakpercayaan terhadap kedaulatan Allah, melainkan respon bijak terhadap realitas yang Allah ciptakan, termasuk konsekuensi alami dari perilaku manusia, sambil tetap bergantung pada anugerah Allah untuk mengubah hati manusia yang melampaui kapasitas manusiawi kita. Pertanyaan yang ke-13, apakah ada hal paralel antara dark triad psikologi kontemporer dan konsep teologis klasik tentang kondisi manusia yang jatuh? Ini tuh adalah pertanyaan integrasi yang sangat sehat ya menurut Kak Noven. Dan kita akan bedah secara paralel strukturalnya seperti apa. Kalau kita lihat dari concupisnya hasrat yang tidak teratur dalam pandangannya Aquinas ya. Dark triad mungkin secara pandangan Aquinas itu self-serving drive dari semua dark triad, di mana kecenderungan untuk mengutamakan diri melampaui batas etis. Mungkin seperti itu pandangan dari Santo Aquinas, Bapak Gereja Klasik ya. Terus kalau kita lihat dari libido dominandi atau hasrat mendominasi dari pandangan Bapak Gereja Agustinus. Mungkin pandangannya akan seperti ini terhadap dark triad. Core drive Machiavellianism dan narcissism, di mana
Agustinus itu mengidentifikasi ini tuh sebagai akar dari semua kejahatan sosial. Kalau kita lihat dari incurvatus in se, yang membungkus ke dalam diri secara pandangan Luther, di mana seluruh orientasi Dark Triad ini menjadi jiwa yang sepenuhnya terfokus pada diri sendiri. Seperti misalnya yang suka Kak Noven bercanda, Tritunggalnya adalah me, myself, and I. Bukan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mungkin sepemahaman Kak Noven seperti itu ya. Terus kalau lihat dari hardening of heart, kalau kita lihat dari hardening of heart, kekerasan hati atau pengerasan hati, berdasarkan konteks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita lihat seluruh orientasi Dark Triad ini akan menjadi jiwa yang sepenuhnya terfokus pada keuntungan diri sendiri, atau levelnya memberhalakan diri lah, seperti kasusnya Firaun, di mana dia menganggap dirinya lebih berkuasa daripada Allah. Dan kalau kita lihat lebih lanjut hardening of heart, berdasarkan terkait dengan korelasi dengan Dark Triad ini, amigdala habituation terhadap rasa bersalah dari konsepnya Garrett tahun 2016, itu mungkin menjadi proses bertahap yang berpotensi mengerdilkan respon moral. Kalau kita lihat dari teologi klasik yang dehumanization atau dikenal sebagai kerangka moral disengagement dari pemahamannya Bandura ya. Itu mungkin Dark Triad menjadi cara memperlakukan korban itu sebagai alat doang gitu loh. Dimanfaatkan lah dalam kasus ini. Jadi penolakan itu penolakan untuk mengakui imago Dei ada dalam sesama kita. Mungkin itu kalau kita lihat dari teologi klasik. Jadi concupiscence, terus libido dominandi, dan incurvatus in se, dan juga hardening of heart, terus dehumanization. Jadi korelasinya dengan Dark Triad kira-kira seperti itu, sepemahamannya Kak Noven. Di mana kemungkinan ada implikasi seperti ini kira-kira. Teologi Kristiani klasik telah menggambarkan secara normatif apa yang psikologi kontemporer mulai mendefinisikannya secara empiris, bukan sebagai dua disiplin yang berkontradiksi ya, seperti dua kutub gitu, bukan, tetapi sebagai dua bahasa yang menggambarkan realitas yang sama tetapi dengan POV yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Kalau kita membaca dari Roma pasal 1 ayat 28 sampai dengan 32, deskripsi Paulus tentang reprobate mind ya, reprobate ya, reprobate mind adalah
salah satu deskripsi klinis paling akurat dari dark triad yang pernah ditulis 2000 tahun sebelum Paul Hus dan Williams. Ini menurut POV Kak Noven. Mungkin bisa aja salah, tapi coba kalian koreksi aja ntar. Pertanyaan ke-14, bagaimana kita menjawab kritik bahwa konsep dark triad adalah konstruksi barat yang tidak universal dan bahwa gereja Indonesia perlu kontekstualisasi yang berbeda? Mungkin kritik ini bisa masuk dalam validitas parsial yang bisa diakui ya. Yang valid dalam kritik adalah manifestasi dark triad berbeda antar budaya. Apa yang disebut manipulatif di budaya individualistis mungkin dipersepsi berbeda di budaya kolektivitis. Bisa terjadi seperti itu. Terus yang kedua, instrumen pengukuran seperti PCLR, terus NPI dan juga MATS4 yang dikembangkan dalam konteks barat dan belum sepenuhnya bisa divalidasi secara budaya. Nggak tahu ya kalau terakhir ini ya, Kak Noven belum mengikuti lebih lanjut jurnal yang ada ya. Untuk yang sekarang ya, yang di atas 2026, maksudnya di 2026 awal sampai detik ini tuh belum Kak Noven tahu. Terus yang ketiga, beberapa ekspresi Machiavellianism ya, Machiavelli mungkin itu adalah adaptasi sosial yang diperlukan dalam konteks tertentu, bisa jadi gitu. Nah, yang perlu kita jaga atau kita pertahankan dalam hal ini ada dua hal. Prinsip-prinsip fundamental tentang eksploitasi, kurangnya empati, dan juga instrumentalisasi manusia yang adalah universal secara moral. Karena ini bisa menyangkut imago Dei yang melampaui budaya. Yang kedua, dampak psikologi pada korban, misalnya traumanya apa, identity erosionnya itu apa, learned helplessness-nya itu apa gitu loh. Itu tidak bergantung pada konteks budaya. Kalau kita lihat kontekstualisasi untuk budaya Indonesia, ya, misalnya komunal versus individual, ya, komunal versus individual. Nah, dark triad sering beroperasi melalui manipulasi komunal. Misalnya demi keluarga, demi gereja, demi masyarakat. Jadi bukan hanya bersifat individual dalam hal ini. Ini bahayanya, ya, melawan sebuah institusi. Makanya banyak sekali orang-orang yang Kak Noven temui juga mengalami kepahitan terhadap gereja atau institusi tertentu di luar gereja juga ada sebenarnya. Ya. Terus kalau kita lihat dari hierarki yang kuat, kalau untuk konteks di Indonesia ya, yang perlu diperhatikan, hierarki yang kuat, di mana otoritas figur adalah otoritas figur orang tua atau pemimpin rohani itu sangat kuat. Ini berlaku di Kristiani maupun di non Kristiani. Yang kedua, spiritual authority lebih rentan disalahgunakan, apalagi pakai dalih sudah dari sananya sudah ditetapkan.
Tidak ada penjelasan yang reasonable, yang struktural, bahkan bisa merusak pemahaman dengan dalih sudah dari sananya. Itu menyesatkan sekali sebenarnya. Di era orang mencari kebenaran tapi ditutupi dengan dari sananya, itu sebenarnya pembodohan secara menyeluruh ya. Lalu yang ketiga, malu itu sebagai mekanisme kontrol. Ya. Malu sebagai mekanisme kontrol, atau kadang-kadang mekanisme kontrolnya bisa dalam konteks di label pemberontak. Nah, kita kupas secara malu aja dulu, yang paling sering muncul ya. Shame culture dieksploitasi lebih intensif dalam konteks Asia. Jadi ancaman terhadap nama keluarga, komunitas itu digunakan sebagai alat kontrol. Lalu face shaving versus gaslighting. Ini perlu dibedakan, menjaga muka yang merupakan nilai budaya versus gaslight yang merusak realitas. Kalau kita mengacu pada Galatia pasal 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Di sini bisa masuk dalam kategori prinsip kesetaraan dan martabat manusia melampaui batas budaya. Ya. Tidak ada lagi hamba ataupun tuan, Yunani ataupun Yahudi. Jadi tidak bisa berlindung di balik otoritas rohani pasti benar. No, Galatia pasal 3 ayat 28 itu sudah menggambarkan adanya kesetaraan dan martabat manusia melampaui batas budaya. Pertanyaan ke-15. Dalam teologi pastoral kontemporer, bagaimana kita memposisikan psychological trauma dalam hubungan dengan keselamatan dan pertumbuhan rohani? Pertanyaan ini akan menyentuh salah satu debat yang paling penting dalam konseling pastoral yang kontemporer ya. 3 posisi utama. Posisi pertama itu reductionist theological, di mana semua masalah psikologis pada dasarnya adalah masalah rohani, yang solusinya adalah pertobatan, doa, dan firman. Pendukung teori ini J. Adams dalam Nouthetic Counseling ya, punya kelemahan seperti apa? Mengabaikan bukti neuroscience tentang trauma dapat retraumatize si korban. Posisi kedua, reductionist psychological, di mana trauma adalah kondisi medis yang harus ditangani oleh profesional. Gereja tidak memiliki peran yang signifikan. Ini kontraposisi yang cukup ekstrim ya. Pendukung teori ini tuh pendekatan sekuler murni, di mana kelemahannya mengabaikan dimensi spiritual yang terbukti berpengaruh pada pemulihan. Nah, posisi ketiga, integrationnya ada apa? Integrationnya
trauma itu mempengaruhi manusia secara holistik sebenarnya. Neurologis, psikologis, relasional, dan juga spiritual. Di mana pemulihan itu membutuhkan intervensi di semua level secara integratif. Pendukung teori ini CCEF ya, CCEF gitu dalam bahasa Indonesianya, yang oleh David Paulison ya, terus juga Mark McMinn kalau nggak salah ya, dan juga dan Allender kalau nggak salah. Nah, posisi ini sebenarnya terkuat secara evidensial dan juga secara teologis ya. Kalau kita lihat secara integratif, yang disarankan ada 4 hal. Secara neurobiological reality, di mana trauma menyebabkan perubahan struktural dalam otak, di mana hal ini adalah amigdala, hipokampus, terus prefrontal cortex atau PFC ya, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan berpikir positif atau lebih beriman. Dan kalau kita lihat secara psychological healing yang kedua, itu melalui terapi yang tepat, EMDR tulisannya gitu ya. Terus somatic experience, terus juga trauma confused CBT, cognitive behavior therapy kalau nggak salah ya. Itu adalah yang valid, yang melengkapi pendampingan pastoral. Terus juga spiritual formation, di mana komunitas iman, liturgi, firman, sakramen itu menyediakan konteks makna dan komunitas yang menjadi kondisi optimal bagi pemulihan itu sendiri. Yang keempat, telos teologis, di mana pemulihan dari trauma adalah bagian dari shalom yang Allah rancangkan, damai yang Allah sudah rancangkan bagi kita, bukan sekedar kembali normal ya, tetapi transformasi yang menghasilkan hikmat dan kapasitas empati yang lebih dalam. Itu bisa kita lihat dari 2 Korintus pasal 1 ayat 4 dan Mazmur pasal 23 ayat 3. Pasal 23 ayat 3 yang penekanannya dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Dalam konteks Mazmur 23 yang kita kenal dengan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu ya, dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Dalam kata Ibrani, Yeshofeh nafsi, dikatakan maksudnya di sini adalah apa? Ia memulihkan atau mengembalikan jiwaku. Ini adalah proses yang berkelanjutan, bukan momen tunggal. Maksudnya apa? Bukan sekali ke dokter terus nggak akan pernah sakit lagi selamanya. Bukan seperti itu ya. Tapi konteksnya adalah berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, mudah-mudahan dari pembahasan dari bagian kelima ini atau bab 5 ini menjadi support system bagi gereja-gereja, komunitas dan juga para pastor. Tuhan Yesus memberkati.